Puluhan pekerja proyek pembangunan gedung Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo menagih tunggakan pembayaran upah kerja. Kuasa hukum RSUD mengatakan, tuntutan para pekerja proyek pembangunan gedung Poliklinik merupakan tanggung jawab pihak pelaksana dan pemborong, bukan rumah sakit. Sejumlah pekerja proyek pembangunan gedung Poliklinik RSUD Dr. Soekarjo menagih tunggakan pembayaran upah kerja. Mereka mengekspresikannya dengan memasang spanduk di gedung 3 lantai tersebut. Spanduk tersebut muncul sehari setelah gedung itu ditinjau Wakil Gubernur Jawa Barat UUR Ruzanul Ulum. Spanduk berwarna putih dengan tulisan cat merah itu bertulisan seperti "Kami lapar, kerja gak dibayar, sabar bukan jawaban," serta berbagai tulisan lainnya. Komunikasi tanpa batas waktu menunggu gitu Pak. Dari pihak manajemen ini udah sama sekali udah nggak ada yang di sini. Emang pekerjaannya orang mana sih Pak? Kontraktornya? Kontraktornya itu dari Jakarta, Pulau Intan Perdana PT. Pulau Intan Perdana PT. Nah sedangkan ini pekerja ini kan ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, termasuk putra-putra daerah juga. Kan kita memang di dalam kontrak itu kita diwajibkan untuk melibatkan putra daerah kan gitu. Jadi mereka pulang aja gitu tanpa? Iya, karena menunggu. Pulang juga kan belum ada ongkos buat pulang gitu kan. Pulang juga kalau tidak bawa uang juga kasihan juga di keluarganya di rumah. Kalau diuangkan kira-kira berapa Pak? Kurang lebih 400 sampai 500 jutaan. Per orang berapa? Per orang itu tergantung hari kerjanya mereka masing-masing. Mukhtarom bukan satu-satunya, ada sekitar 60 pekerja proyek yang mengalami nasib serupa. Rata-rata tunggakan upah kerjanya selama 2 minggu. Sudah 2 minggu mereka menantikan pembayaran, namun pihak rekanan belum melakukan pembayaran. Bahkan keberadaannya menurut pekerja kini jadi sulit ditemui. Sementara itu, kuasa hukum RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Taufik Rahman mengatakan, terkait tuntutan para pekerja proyek pembangunan gedung Poliklinik, menurut dia merupakan tanggung jawab pihak pelaksana dan pemborong, bukan rumah sakit. Meski demikian, Taufik mengakui bahwa pembayaran proyek senilai 13,8 miliar itu belum dibayarkan seluruhnya. Masih ada sisa pembayaran sekitar 5 miliar. Hal tersebut karena pihak pemborong belum mengajukan PHO atau serah terima pekerjaan. Sampai pertemuan terakhir pada 2 Februari, pihak pemborong belum mengajukan PHO. Yang memang rasional, faktual, dan berlandaskan kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Nah, namun juga setelah berjalan, PT Poliklinik Persada setelah kami telusuri, setelah kami wawancara beberapa pihak, sampai tanggal 2 Februari, adendum kontrak itu tidak ditandatangani oleh PT Pulau Intan Persada menurut keterangan yang kami terima. Ya. Atas dasar itulah untuk saat ini posisi hukumnya kita tidak punya dasar hukum untuk melakukan pembayaran. Karena dalam peraturan PLN LKPP itu pembayaran kepada penyedia itu harus berdasarkan kontrak. Nah, kalau kontrak pekerjaan itu ada pemberian kesempatan itu sampai tanggal 26 Januari, ya, itu sudah selesai. Tanggal 2 Februari juga belum ditandatangani. Lantas dasar hukum untuk pembayarannya? Itu alasannya Pak pihak Nanti kalau untuk hal yang lebih spesifik itu bisa tanyakan nanti ke PPK. Cuma yang jelas, kalaupun sekarang sudah ditandatangani, secara Polri ditandatangani tanggal 8, tapi secara material setelah tanggal 2 baru ditandatangani. Dari pantauan tim Radar TV di lapangan Jumat pagi, spanduk bertuliskan keluh kesah para pekerja di gedung Poliklinik tersebut sudah tak nampak terlihat. Menurut Taufik, pelaksana bisa menerima, pekerjaan pun diubah hanya mencakup pembangunan struktur gedung. Di akhir Desember ternyata pekerjaan tidak selesai, hanya selesai sekitar 63% dari kesepakatan. Sehingga pihak RSUD hanya membayar sekitar 8,3 miliar rupiah. Sampai saat ini pemborong belum mengajukan PHO, padahal menurut Taufik itu menjadi dasar pembayaran. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.